Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya. Di sini adalah tugasnya dari tugas manajemen strategi, yaitu untuk menganalisis atau membuat analisis SWOT dua perusahaan atau organisasi. Baik, kita langsung saja. Yaitu di sini pertama saya mengambil analisis SWOT pada industri sepatu. Jadi yang pertama yaitu kekuatan atau strong. Kekuatan yang dapat diidentifikasi berdasarkan lingkungan internal pemasaran perusahaan adalah kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan cukup beragam, selalu melakukan pengembangan produk dilakukan 3 bulan sekali. Hubungan antara atasan dan bawahan, baik penggunaan teknologi mesin-mesin, metode pengetesan karyawan dengan jasa outsourcing. Lalu yang terakhir adalah penggunaan jasa audit keuangan. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Di sini ada beberapa kelemahan, yaitu karyawan atau staf tidak disiplin, adanya masalah piutang dan yang tidak dibayar. Yang ketiga ada keterlambatan pembayaran dari konsumen. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Kerjasama dengan pemasok maupun konsumen bertujuan menjaga ketersediaan bahan baku yang berkualitas, sedangkan kerjasama dengan distributor dan konsumen konsumen bertujuan mempermudah kegiatan pemasaran yang berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Lalu yang selanjutnya adalah supplier bahan baku mudah didapat karena dekatnya dekatnya dengan rumah industri. Yang kedua, dekat akses jalan tol. Ketiga, lokasi pergudangan dekat dengan Tanjung Perak atau pelabuhan. Yang keempat, rumah industri dekat dengan relasi pemukiman penduduk. Yang kelima, terjadinya hubungan yang sangat baik antara perusahaan dan bagan-bagan atau dengan pasar. Yang selanjutnya adalah ancaman atau threat. Masuknya pesaing asing yang sangat melemahkan posisi perusahaan. Lalu dua, adanya pendatang baru dan lama yang memproduksi produk sejenis. 3, kebutuhan sepatu dan sandal yang tidak menentu menjadi ancaman perusahaan karena mengakibatkan penurunan daya beli konsumen terhadap sepatu dan sandal yang berpengaruh terhadap volume penjualan. Lalu yang selanjutnya adalah di sini saya mengambil perusahaan yang kedua atau organisasi, yaitu menganalisis SWOT pada industri konveksi. Jadi yang pertama adalah menganalisis tentang kekuatan. Bisnis konveksi tergolong dalam usaha yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan bisnis tersebut memiliki banyak keuntungan yang dapat Anda raih. Keuntungan tersebut dapat dirasakan oleh pelaku bisnis dan juga masyarakat sekitar. Keuntungan pertama, bisnis konveksi adalah modal kecil. Pelaku usaha dapat memulainya dengan modal kecil sehingga tidak perlu repot untuk meminjam di bank. Keuntungan kedua, bisnis konveksi adalah dapat menyerap tenaga
kerja, semakin besar bisnis konveksi, maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Keuntungan ketiga bisnis konveksi adalah konveksi pasar yang luas, sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis konveksi ini memiliki jaringan pasar yang sangat luas. Lalu yang selanjutnya adalah dari sisi kelemahan. Penurunan jumlah unit usaha industri konveksi juga bisa dapat diakibatkan oleh banyak industri yang gulung tikar karena tidak dapat bertahan dengan persaingan yang ada. Karena ada pun perusahaan yang kurang mampu mengelola sumber daya dalam perusahaan dengan baik, seperti misalnya kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, kurangnya kompeten pegawai yang dipekerjakan, kebijakan penetapan perencanaan produksi yang masih menggunakan intuisi pemilik, terkadang justru dalam realisasinya masih jauh dari harapan. Lalu yang selanjutnya adalah peluang. Jenis dari produk konveksi sangat beragam sehingga target pasarnya sangat luas. Ragam produk memenuhi keinginan konsumen akan mempengaruhi minat konsumen untuk membelinya. Lalu yang selanjutnya adalah ancaman. Keberadaan produk impor ilegal di pasar dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing industri pakaian jasa nasional dibahas dalam bab ini. Jadi selain itu, aspek perdagangan dalam negeri, masalah kualitas dan pemenuhan standar nasional Indonesia atau SNI dalam upaya untuk melindungi konsumen dalam negeri juga diuraikan. Faktor ini menyebabkan adanya penurunan jumlah unit usaha industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil di Indonesia adalah menjamurnya produk pakaian asal Cina. Pakaian produk Cina menguasai karena unggul dalam beberapa faktor. Pertama, desain lebih menarik. Kedua, teknologi bahan pakaian lebih baik dan variatif. Ketiga, mode pakaian selalu memenuhi selera pasar warga Indonesia. Dan yang terakhir, stok selalu tersedia, dan yang terpenting adalah harga yang ditawarkan produk asal Cina lebih murah ketimbang produk dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.